Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Kepada saudara-saudaraku yang seiman, ikhwanul muslim, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Di kesempatan hari ini, di antara kami telah dipertemukan. Semoga dalam pertemuan majelis ini kita semua selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala serta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, segenap dengan adanya suatu perjalanan atau perilaku kita sebagai hamba Allah, tak luput dari segala jerih dan payah kita mengarungi di dalam samudra kehidupan ini, dalam arti mewujudkan dalam suatu muamalah atau ibadah secara lahir atau batin hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita, bapak, ibu-ibu, serta saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sering kita melakukan suatu hal dalam kehidupan ini. Kadangkala kita ditemukan suatu masalah yang mungkin di dalam masalah itu tidak cocok, ataupun kadangkala kita tidak senang dengan adanya suatu wujud masalah yang dihadapkan kita. Maka disitulah ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita dicoba mensadarkan diri, melatih di dalam hati nurani kita, di dalam jiwa kita, setiap apa yang dihadapkan kepada kita harus benar-benar dengan rasa ikhlas. Seandainya suatu masalah itu yang mungkin tidak cocok dengan cara penilaian kita, tapi belum tentu di dalam hal itu tidak berarti bagi kita. Cuma kadangkala di antara kita yang kurang untuk mencermati dan memahami apa yang menjadi kejadian atau dari masalah itu sendiri.
prosesinya di dalam kita menanggapi suatu hal ini, suatu muamalah kita, atau contoh aja di dalam pelaksanaan kita muamalah secara individual hanya kepada Allah. Mungkin bab perkara contoh kita melakukan suatu doa. Kenapa kadangkala doa kita ini kita merasakan suatu kejenuhan atau suatu kebosanan, padahal Allah sendiri telah memberikan kabar atau informasi kepada setiap hambanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Ini nyata bahwa menunjukkan sifat Allah adalah sifat Rahman Rahim, yang mana itu selalu akan diwujudkan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah, dan setiap doa hambanya ini pasti dikabulkan. Hanya saja kadangkala diri kita yang kurang menanamkan suatu kesabaran diri di hati ini, akhirnya kadang timbullah suatu keputusan atau mengambil langkah dalam arti putus asa, karena saya berdoa sudah berhari-hari, sudah berminggu-minggu, berbulan, kok tetap begini-begini aja. Ini gimana? Padahal ayat Allah sudah jelas, berdoa engkau kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Tapi ternyata umpama ini ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita ternyata tidak bisa terwujud. Nah, ini yang mungkin kita merevisi diri kita. Coba kita kembali. Kalau bahasanya Allah, innallaha ala kulli insa'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah itu berkuasa di atas segala sesuatu. Ini proyeksinya. Secara kita menyikapi bahwa Allah ini tak mau diatur oleh kita. Makanya setiap kita berdoa, kita menghaturkan, bermunajat kepada Allahu Rabbi, tapi bukan menurut apa yang menjadi kehendak Allah, tapi menurut apa yang menjadi kehendak kita atau dorongan nafsu kita. Nah, inilah yang menjadikan sebab musabab di antara kita berdoa, akhirnya timbullah suatu keputusasaan karena merasa tidak diwujudkan atau dikabulkan oleh Allah. Itu salah persepsi dulur ya. Kita kembalikan, karena kita hanya wajibnya diperintah untuk berdoa, bukan kita harus merampas hak Allah. Salah ya. Ini tidak baik ini. Kalau kita hamba Allah, kita sudah diatur semuanya. Akhirnya timbullah di dalam diri suatu kesadaran yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menanamkan rasa kesadaran yang tinggi. Allah tidak akan mengingkari akan janjinya. Tapi doa kita kenapa tidak terwujud, ini bukan masalah kita, tapi ini adalah mutlak di dalam kekuasaan Allah. Mungkin saat ini doa kita belum terwujud, ataupun mungkin doa kita bisa terwujud di esok hari, ataupun di yang akan datang di hari-hari berikutnya.
Ini adalah ketentuan mutlak Allah, bukan kita. Kita wajibnya apa? Berdoa. Ya berdoa aja, tidak usah kita bingung. Itu sudah jelas. Tapi kalau kita mengatur kepada Allah, nah ini kesalahan teknis, kesalahan cara kita, akhirnya seperti Allah disuruh kita. Nah ini loh, sepatutnya bagaimana saya ibaratkan seorang anak dengan orang tua. Apakah anak yang harus mengatur kepada orang tua, atau orang tua memberi aturan kepada anak? Contoh, kadangkala kita pernah mengalami masa kecil. Mungkin saudara-saudara yang di luar sana sama. Di situ kita pernah meminta kepada orang tua, kadang salah sampai merengek, menangis, tapi orang tua tetap diam, tidak mengasih. Ya, kadangkala kita bagaimana? Bukan orang tua itu adalah benci kepada kita atau tidak memperhatikan kepada kita, tidak. Hanya kita sendiri yang salah dalam tanggapan atau persepsi bahwa mengatakan wah orang tua kami pelit umpamanya. Ini tidak relevan, ya, kurang etis. Bagaimana kita dididik etika kita kepada Allah? Ya harus sesuai, karena kita adalah hamba Allah. Ikuti aja apa yang diperintah Allah. Kalau berdoa, ya berdoa aja. Ketentuan Allah yang menentukan. Tidakkah dalam suatu doa itu kita perlu dengan kenapa kok gak dikabulkan? Nah ini coba kita kembalikan kepada diri kita. Mungkin ada yang kurang di dalam kita, ataupun di waktu yang kurang pas kita berdoa, ataukah masih banyak kotoran-kotoran di dalam hati kita. Inilah Bapak Ibu, kita merevisi perlunya untuk pendidikan kolbu ini, ya maaf, Bageng mengajak sama-sama supaya di antara kita bisa melaksanakan suatu amalan yang dicintai Allah. Itu apa? Sudah diterterakan dan dipaparkan, di mana dalam salah satu yang disodorkan, yang difirmankan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tataghaw. Nah ini adalah untuk kita terima apa dari yang dipaparkan di dalam kitab suci Al-Quran itu, yang dituangkan di Al-Quranul Karim itu. Maka tetaplah, kata Allah dengan bahasa yang begitu indah, maka tetaplah engkau wahai hambaku di jalan yang benar atau lurus, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu. Nah, jadi satu konteksnya kalau kita gali, keterangan ayat tadi adalah satu, kita bagaimana menuju jalan yang lurus. Dalam arti jalan yang lurus inilah suatu muamalah kita. Contoh umpama berdoa, ya jangan putus asa, terus aja tetap berdoa, atau muamalah yang lain, karena tersilap di situ banyak hikmah-hikmah yang kita dapat, walaupun belum diwujudkan oleh Allah, tapi doa kita bisa didengar Allah. Inilah jadi keistimewaannya Allah memberikan satu sodoran kalimatnya, firmannya kepada hambanya, supaya tetap tegar, tetap kuat di dalam muamalah, yang mana itu dalam artinya istiqomah. Ini suatu amal yang sangat mulia. Kalau kita tidak dengan
jalan ini, karena ini sudah jelas ya, cara mengistiqomahkan ini sangat sulit, sangat berat. Contoh aja, kadangkala kita melakukan seakan-akan niat kita ini, saya mau ini begini dan begitu, ternyata putus di jalan. Jadi bukan suatu amalan yang banyak, tidak, tapi nilai amalan yang paling baik bila mana sesuai ayat tadi kita adalah selalu mengistiqomahkan walaupun itu sangat berat. Juga disambung oleh apa yang disampaikan, difatwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Bapak Ibu, saudara-saudara? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali ilallah, awal perbuatan yang paling dicintai Allah, atwamuha wa inqal, adalah yang dilakukan secara terus menerus, meskipun walaupun itu hanya sedikit. Berarti harus kita mudawamah secara terus menerus, dalam arti tadi yaitu istiqomah. Kalau di suatu kita, ibaratnya kita melakukan suatu hal, kalau sedikit dari demi sedikit kita istiqomah, pasti akan bisa mengerti. Contoh waktu dikala kita masih kecil, waktu dikala kita merasakan dan menjalani perjalanan hidup, bagaimana kita masuk di dalam studi formal waktu kita masih TK atau sudah masuk di tingkatan sekolah dasar. Begitu kita dibina, kita dibimbing oleh sang guru, selalu ingat ya, dulu kita diajari tulisan A, bukan langsung A, terus suruh nulis A, sampai itu satu lembar kertas. Itu pun masih belum sempurna tulisan kita, masih pating beletotan. Nah ini baru besok sudah selesai bisa dikasih nilai oleh sang guru, baru menginjak keduanya B. Nah ini semua juga kita lakukan, kita tidak bisa memungkiri ini perjalanan. Karena istiqomahnya kita selalu, tangan kita masih kaku, lidah kita masih kaku, perjalanan kita banyak kotornya, masih kaku. Ya ayo kita merevisi diri supaya jangan sampai putus asa di dalam muamalah apa aja, yaitu dengan cara istiqomah. Karena istiqomah inilah walaupun sedikit amalan adalah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dihormati Allah, memang di dalam kehidupan ini, fenomena di dalam perjalanan kita secara rohani kita ataupun secara jasmani kita, ini tertuntut suatu muamalah-muamalah yang membuat diri kita selalu melanggengkan, selalu mengistiqomahkan, apa itu dalam bentuk ibadah secara individual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun secara sosial kepada sesama manusia. Inilah Bapak Ibu betapa tinggi nilainya suatu istiqomah. Jadi kita tidak bisa ya langsung jadi orang yang sukses, ini nonsens. Pasti kita mulai dari kecil, dari nol, akhirnya kita bisa menjangkau kepada angka-angka yang kedepannya. Ini cara kita memahami perjalanan hidup. Kenapa saya selalu mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terhormat? Karena kebaikan di dalam suatu amalan kita, ataupun dalam segi apapun, saya mengajak didik kembali yang sering saya sampaikan di YouTube saya.
ya, atau di dalam paparan kajian saya yang sebelumnya, kita bina, mentarbiyakan hati ini. Hati ini jangan sampai kosong. Hati ini hiasi dengan baik, dengan perilaku yang baik, dengan sifat yang baik, akhlak yang baik, dengan penyebutan nama yang baik. Barulah kita akan bisa merasakan betapa nikmatnya perjalanan hidup ini. Kalau hati ini adalah yang dididik. Tapi kalau yang dididik bukan hati, nafsu kita, akhirnya nafsu itu mengajak kita kepada jalan yang penuh dengan duri, liku-liku. Akhirnya kita terjerumus dalam bukan ridho Allah. Pasti kita akan menuruti, karena nafsu itu pada hakikatnya adalah kendaraannya sebagai iblis. Kalau hati rohani adalah tempat pancaran, yaitu basiro kita adalah tempat nur ilahi, adalah pancaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, walaupun pada dasarnya yang sesungguhnya hidup ini yang kita larungi di samudra kehidupan ini sangat berat, marilah kita selalu bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas di dalam diri tiada daya dan kekuatan apapun kecuali mutlak pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa begini karena ada pertolongan Allah. Kita bisa menjalankan suatu hal yang baik juga itu wujud pertolongan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tanamkanlah suatu amalia kita, secara ibadah kita, secara lahir dan batin. Tuntutlah kepada diri kita, jangan menuntut kepada Allah. Tuntutlah apa yang menjadi kekurangan di diri kita, apa yang menjadi perjalanan hidup kita, yang mana mungkin Allah tidak meridhoi. Marilah kita selalu mengintrospeksi dengan amalan-amalan, walaupun itu hanya sedikit, amalan yang sangat kecil nilainya, bila mana kita selalu bisa istiqomah, selalu melanggengkan, insya Allah apa yang menjadi harapan di dalam diri kita terwujud, karena Allah selalu mengabulkan segala doa hambanya. Inilah tanda sifat Rahman Rahim Allah. Bapak Ibu, kita tak usah khawatir. Mungkin di saat ini kita kadangkala di saat yang diberikan makom yang enak, kedudukan yang enak, kadangkala di lain hari kita terpeleset di bawah yang kedudukan yang tak enak atau yang rendah. Ini sudah siklus kehidupan. Makanya kita tetap bersabar, bertawakal, ya, dan ikhlas, penuh hikmah dalam menghidupi dalam diri kita. Perjalanan hidup ini adalah selalu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita selalu mengistiqomahkan segala apapun yang menjadi tujuan hidup kita, muamalah walaupun itu sekecil nilainya. Insya Allah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kami selalu memaparkan di dalam pertemuan ini adalah bukannya kita menunjukkan suatu kebersihan diri, tapi kita sama-sama belajar bagaimana menata rohani qalbun kita yang selalu kita bina untuk selalu bertakarub, selalu bermujahadah, selalu bermusyahadah, selalu bermukasafah sampai tingkat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, memang kehidupan ini jarang sekali manusia memikirkan akan dirinya, tapi banyak memikirkan yang dari luar dirinya. Nah, inilah sebab musababnya
kita kadangkala lupa sampai terseret di dalam lembah yang mungkin itu menjadi jurang kenistaan kita. Segala apapun, inilah ibu bapak, maaf, selalu kita paparkan. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat Allah ya Allah. Sekali lagi mohon maaf ibu. Ya, semua nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala apapun kita selalu bersyukur, selalu mensyukuri segala nikmat Allah apa yang diberikan kepada kita. Karena dengan adanya nikmat, karunia dan rahmatnya Allah, kita bisa mewujudkan muamalah ini dalam istiqomah. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu yang para hadirin, juga para saudara-saudaraku yang di luar sana selalu mendapatkan hidayah Allah, selalu bisa mengistiqomahkan dalam suatu amal ibadah yang hanya tertuju kepada Allah sesuai apa jadi anjuran Allah, sunnatullah dan sunnah Rasul. Demikian Bapak Ibu yang mungkin bisa kami paparkan, kami sampaikan. Semoga dari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kami muliakan bisa mencermati sekelumit apa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu yang manfaat pada diri kita pribadi dan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, yaitu untuk pembinaan di dalam diri kita. Ingat, jangan kita menilai seseorang, tapi kembalilah nilai diri kita sendiri. Inilah yang lebih baik, karena ini akan menumbuhkan suatu perjalanan di dalam kehidupan kita menjadi apa yang menjadi tujuan, yaitu mewujudkan akhlakul karimah. Inilah Bapak Ibu, sekali lagi kami mengajak kepada Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu atau saudara-saudaraku yang di luar sana ada kurang lebihnya kami menyampaikan, tolong kami selalu menerima atas saran dan masukan. Semoga bisa membangun dari jiwa kami sebagai hamba-hamba Allah yang doib, yang ada kekurangan. Makanya kami selalu berterima kasih kepada Bapak Ibu yang mana sudi untuk menonton atau melihat kajian kami dan memberikan saran dan masukan. Kami selalu mengucapkan beribu terima kasih. Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sekiranya apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini mudah-mudahan benar-benar menjadikan ilmu yang manfaat, maslahah kepada diri kita, kepada Bapak Ibu dan saudara, khususnya juga mudah menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya secara lahir dan batin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.